Mulai ya, mulai dong sekali. Nah, jadi buat data awal yang kalian pakai buat acara 5 itu adalah tabel taksiran potensi produksi dari acara 3. Pakainya instruksi menunjukkan. Oke, nanti tinggal di kopas aja sebenarnya. Acara 3 jelas. Nah, terus setelah kalian kopas datanya, kalian bakal nyari etat luas dan etat volume. Etat luas itu rumusnya adalah jumlah luas yang 7,76 dibagi daur. Daurnya kan 60, berarti dibagi 60. Oke, kemudian yang volume itu juga sama rumusnya. Kita pakai jumlah volume total yang 5,52047 dibagi sama daur. Daurnya berapa tadi? Oke. Kalian sudah melalui tahap pertama. Next. Dari laptop dari awal dari Zoom nggak ada awal. Nah, di template-nya dibagiin di drive itu sebenarnya udah ada rumusnya dari UST, JWPL, UTRL sampai pengujian. Nah, nanti kalian cermat-cermat aja dalam isinya. Cuman di sini bakal dicontohin buat yang MR sampai KU8. Ini dataku udah berisi sebenarnya. Nah, untuk MR itu kan adalah kelas hutan yang diusahakan untuk langsung ditebak. Nah, makanya dia itu tidak ada perhitungan umur siap terbang dan lain-lain. Dia langsung pakai JWPV. JWPV rumusnya adalah volume UTRL yang ini bocor ya, yang itu dibagi sama etat volume UTRL. Nah, yang ini yang volume total yang paling kanan ya teman-teman, dibagi sama etat volume. Aman lanjut. Nah, terus buat yang KU9. Nah, KU9 sampai KU1 kita bakal melakukan perhitungan yang lengkap dari atas sampai bawah. Buat UST itu rumusnya umur rata-rata ditambah sama JWP kumulatif. Nah, jadi yang baris 26 itu kan JWP. Ya kan? Nah, terus rumus UST itu adalah umur rata-rata, ambilnya dari sini. Ini kan ada umur nih, 83 ditambah sama JWPP yang 0,1287. Akan aku hijaukan. Nah, jadi yang hijau tambah yang hijau. Ya, seperti itu. Ya, ada rumusnya nih. Nah, terus buat yang JWPL luas. Nah, dia pakainya luas. Luasnya adalah yang ini. Yang 29 dibagi sama etat luas 129. Oke? Ya. Terus buat yang UTRL rumusnya tinggal ngikutin. Jadi UST ditambah 0,5 dikali JPL. Oke. Nah, terus kan kalian dapat UTRL nih. UTRL
ascending stock dari UTRL-nya. Nah, caranya itu pakai interpolasi berganda sama kayak sebelumnya. Umur yang dipakai adalah umur UTRL, sedangkan bonitanya pakai yang di atas, yang 3,793. Nah, jadi tabel yang di kanan punyaku ini itu adalah interpolasi dari PST UTRL seperti itu. Nah, terus buat yang volume UTRL, ini dia arahnya adalah ke volume total. Volume total rumusnya sama kayak yang di atas. Dia perkalian antara PST UTRL dikali KBD dikali FK terus dikali apa? Dikali luasnya pakai yang ini 29,975 seperti itu. Nah, untuk JBP sama rumusnya kayak ini, jadi dia PUTRL dibagi dengan etan volume, dan ini dibagi etan volume. Terus buat UTRP itu rumusnya UST yang atas ini ditambah 0,5 dikali JWBP ini. Kelihatan kotak-kotaknya. Setelah itu kemudian, nah ini yang pakai absolut itu tadi, dia adalah selisih dari UTRP yang bawah ini dengan UTRL. UTRL adalah yang di yang umum juga. Nah, nanti kalian bakal terusin dengan cara yang sama sampai ke U1. Gak banyak yang berubah. Cuma buat yang UST, dia itu kan umur rata-rata ditambah JWP kumulatif, ya kan? Kumulatif itu berarti penambahan nilai-nilai sebelumnya, ya kan? Jadi misalnya nih yang KU8, dia umur rata-ratanya adalah 71. Nah, sedangkan JWP kumulatifnya berarti pakai JWP yang MR sama JWP yang KU9. Nih. Iya, kayak gitu. Nah, berarti semakin ke kanan, soalnya kalau satu, dia nanti pakainya umur yang ini 9 ditambah hasil penjumlahan semua JPP kayak gitu. Sampai sini aman. Insya Allah. Ya. Terus bagian yang penting di JWP itu adalah tahap pengujian. Tadi syaratnya JWP bisa dipakai adalah ketika selisihnya itu kurang dari 0,125. 175, sorry. Di sini ada dua nih yang lebih dari 0,175. Aplikasi warna merah. Gambar tidak terlihat, sorry. Aplikasi warna kuning. Nah, kuning. Nah, tebal. Nah, berarti di tahun 2 dan tahun 3 kita perlu lanjut ke tahap uji berikutnya. Nah, ini juga ada formatnya sebenarnya teman-teman. Tahap uji 1 tuh nggak sebanyak yang uji JWP biasa. Dia cuma ada PST UTRP, volume UTRP 1, JWP, sampai pengujian. Nah, ini kan awal itu kalian sudah disuruh interpolasi berganda. Itu sama kayak sebelumnya yang atas. Cuma nanti dia ini pakainya adalah UTRP
ini interpolasi gandanya, bonitanya tetap pakai yang atas. Kalau 3 itu bonitanya 3,131, sedangkan umurnya dia pakai yang 38, kayak gitu. Jadinya seperti ini teman-teman. Ya itulah. Nah, pada tahap pengujian ini sama kayak tadi, kalau misalnya dia kurang dari 0,175 berarti boleh dipakai. Kebetulan dia bisa dipakai, jadi kita berhenti di sini. Nah, itu buat yang sheet uji DWP. Ada pertanyaan dulu? Ya, nanti waktu pengerjaan bisa tanya ke kelas masing-masing ya. Di jam kerja. Nah, kalau aman, kita bakal lanjut ke tabel 1. Tabel 1 ini lebih mudah teman-teman. Karena tahap uji ini yang dimaksud ini judulnya. Ini kan gak ada judulnya, berarti dia tanpa uji. Kalau misalnya yang KU2, KU3 itu dia masuknya yang tahap uji 1 JWP. Oke, aman. Nah, acuannya itu adalah pada tahap apa kita berhenti mengerjakan JWP-nya. Jadi kan kalau KU1, 4, 5 sampai FR itu kita berhentinya di tanpa uji. Ya berarti dia tanpa uji. Kalau KU2 dan KU3 di tahap uji 1. Nah, ini ada keterangan buat cara pengisian. Karena tahap ujinya dari MR sampai KU1 itu adalah tanpa uji dan uji tahap 1, JWP yang dipakai sama kolom UTRL yang dipakai itu sama. Mereka sama-sama pakai JWPP sama UTRL. JWPP ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Nah, ini yang row 26 seperti itu. Oke. Terus yang kolom UTRL dia juga sama. Pakainya kolom UTRL yang row 27 yang ini ya teman-teman, dari 68 sampai 83 ini. Karena si MR dia tidak punya UTRT, berarti di tabel satunya dikosongi seperti itu. Ini tinggal sama dengan tidak ada perhitungan. Lanjut. Sekarang untuk tabel 2. Nah, buat tabel 2 itu kopas aja dari tabel 1 JWP per kelasnya yang ini. Oke. Terus untuk JWP kumulatif, ya kumulatif kayak biasanya. Kalau MR karena dia sendirian gak ada nilai di atasnya, berarti sama dengan sebelahnya. Misalnya KU 9 karena dia kumulatif, berarti si JWP di KU 9 ditambah JWP kumulatif di MR. Kayak gitu terus polanya. Jadi dia nyerok-nyerok sampai bawah. Yang ini berarti JWP per kelasnya kan 3, sedangkan JWP kumulatifnya 57 ditambahin. Nah, kalau benar nanti jumlah JWP per kelas di sini akan sama dengan JWP kumulatifnya 60,38. Nah, kita kan udah dapat nih nilai JWP kumulatif 60,38. Tadi ada perhitungan terkait toleransi JWP. Nah, toleransinya
0,5% dikali 60 dapatnya 1,5. Nah, terus untuk batas bawah batas atas, kurasa ini cukup jelas. Berarti kalau batas bawah ya daur dikurangi toleransi, kalau batas atas berarti daur ditambah toleransi. Nah, kita lihat nih JWP kumulatifnya berada dalam rentang ini atau enggak. Ini kan masih dalam rentang 58 sampai 61. Berarti kita bisa pakai. Jadi kita bisa lanjut ke tabel 9. Bisa. Cuma kalau misalnya dia aja di luar batas, nanti kalian perlu perhitungan kata volume baru. Rumusnya itu adalah ini JWP kumulatif dibagi daur yaitu 60 terus dikali sama kata volume. Kata volume dapat dari mana? Dapat dari ini, masih di awal. Nah, berarti kalian harus mulai dari uji JWP yang pertama dengan kata volume baru ini. Nah, jadi kalian mengganti bagian ini kalau misalnya beda kan tergantung ini kan ada kata volume baru. Ini dipakai di uji JWP untuk menggantikan kata volume yang lama. Kenapa gitu? Karena perjanjiannya tadi. Kalau JWP berada di luar batas toleransi, berarti bisa mengakibatkan overcutting atau undercutting. Makanya teman-teman. Nah, ini kan 9.200. Nanti kita pakai kata volume baru adalah 9.259. Misal JWP-nya di luar toleransi. Nah, terus kita lanjut ke tabel 3. Tabel 3 ini sama seperti tabel uji JWP yang pertama. Kalian copy aja dari pasukan sampai KBD, USP, boleh. Nah, JWP kumulatifnya bisa ngambil dari tabel 2 yang ini. Terus buat PTKL bisa ngambil dari uji JWP yang ini yang warnanya ungu pudar. PST UTRL juga sama. Jadi sebenarnya kalian cuma masukin data aja ke tabel yang berbeda. Itu FK seperti yang dijelasin Mbak Zahra tadi itu adalah 0,8 dua angkanya terakhir. Ini kebetulan itu 09581, jadi pakainya 0,881. Volume per HA sama rumusnya kayak yang lain adalah KBD dikali VST UTRL dikali FK sampai bawah. Terus buat total berarti volume per HA dikali luas seperti itu. Nah, untuk etan luas di sini itu kita pakai jumlah luas yang 777,76 dibagi dengan daun yaitu 60. Sedangkan yang etan volume yang ini itu adalah hasil bagi dari jumlah volume total dibagi oleh daun seperti itu. Dari tabel 1 sampai tabel 3 ada pertanyaan.
Ya, oke, belum ada ya. Jadi pertanyaannya waktu mengerjakan. Nah, ini adalah tabel 4 BCHSD berdasarkan luas. Sebelum mengerjakan tabel 4, kalian perlu membuat tabel bantu. Isinya adalah kuantitas produktif, luasnya, dan volume totalnya. Luas, pakai luas, volume total, pakai volume total. Terus dijumlahin. Hasilnya sama kayak sebelumnya, 7777,79, 54 kali 95,10. Nah, di sini kalian juga menambahkan informasi tentang ATP mandor. ATP mandor semuanya sama 1800. Nah, sedangkan luas tidak produktif itu kalian peroleh dari memfilter data acara 3. Jadi balik lagi, kan kalau acara 3 kemarin kalian memfilter yang konsultan produktif. Nah, sekarang kalian balik ke acara 3 terus memfilter konsultan yang tidak produktif. Contohnya udah dijelasin di slide tadi, yang HAKL, DJKL, tanah kosong, dan kawan-kawan. Nanti luas bakunya kalian copy di sheet baru, terus bikin kolom yaitu luas baku plastik, terus nanti dijumlahkan semuanya total dari atas sampai bawah. Oke, ketemulah luas tidak produktif 2782,83. Nah, setelah kalian udah bikin tabel bantu ini, kalian cari lagi nih etat luasnya. Itu sama kayak sebelumnya, yaitu total luas yang 777,76 dibagi dengan daur, yaitu 60. Sedangkan yang jumlah tegangan satu jangka itu adalah etat luas dikali dengan 10. Kenapa 10? Karena satu jangka adalah 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Perhutani bikin itu jadi. Jadi ini adalah kelasukan jadi teman-teman. Kalau beda peruntukan, misalnya minus, berarti nanti satu jangkanya akan berubah di 5 tahun. Jadi nanti etat luas dikali 5 misalnya. Nah, terus jumlah tegangan satu jangka ini akan jadi patokan kalian merencanakan tegangan. Jadi di bagian jumlah penerbangan yang HA semuanya itu kalian samain, isinya adalah 1296,29. Itu bakalan sama sampai jangka 6. Seperti itu. Nah, ini mulai mengisi puzzle seperti itu. Luas ini adalah luas yang akan kalian tebak. Nah, kan MR itu punya luas 16,62. Berarti kita masuk ini, kita mau nebak MR. Kayak gitu. Terus volumenya juga kita masukin di bawahnya. Nah, terus kan 16,62 hektar ini masih selisih jauh ya sampai 12,96 hektar. Jadi kita bisa masukin KU lain dengan luasan yang berbeda. Misalnya KU9, KU8, KU7, KU6, 4 sampai 3. Di sini kenapa aku berhenti di KU3? Karena total dari luasan ini itu sama dengan 12,96.
sebagai tabel kolom bantu, kalian bisa naruh rumus di luar tabel, yaitu sum ini. Enter. Nah, ini kan sama kan 1296 yang di sini sama jumlah perbankan. Berarti kalian bisa lanjut. Nah, untuk volumenya gimana? Volumenya bodo amat. Kita tidak memperhatikan si volume di PGHSG luas. Seperti itu. Nah, untuk pengisian luas ATP yang dimaksud di kolom N ini adalah luas penanaman area tidak produktif. Nah, karena kita punya ATP mandor atau kemampuan mandor untuk menanam dan menebar sebesar 1.800 hektar, kita masih punya sisa 503,71 hektar untuk menanam. Dapatnya itu dari selisih antara luas total dikurang dengan jumlah penebangan yang dilakukan pada jangka pertama, seperti itu. Nah, nanti untuk pengisian ke bawahnya juga sama. Kan ini aku udah nebak sampai KU3 nih. KU3 aku tebak 464 hektar. Nah, tapi KU3-nya masih sisa banyak. Masih 1.700. Masih bisa ditebak lagi. Jadi aku masukin full 1.296. Nah, nanti kalian dapat luasan ini itu menyesuaikan sama luasan yang ada di tabel bantu. Pokoknya luasnya itu tidak boleh melebihi dari luas kelas umurnya. Misalnya si KU3 luas totalnya adalah 1772,93. Nah, di sini itu udah disesuaikan, tinggal sama aja penjumlahan dari yang hektar ke bawah. Nanti kalau benar total yang di sini itu akan sama dengan luasan yang ada di tabel batu. Nah, untuk pengisian volumenya untuk KU yang tidak ditebang secara penuh itu kita pakai perbandingan, teman-teman. Misal KU3 kita kan cuma nebang 400 nih, sedangkan luas KU3 adalah 1.700 dan volume totalnya 130.000 bisa. Nah, perbandingan di bagian volume itu adalah dengan rumus luas yang ditebang dibagi luas total KU tersebut dikali dengan volume total yang 13.000 ini. Nanti kalian akan peroleh volume seperti pada tabel yang sudah saya kerjakan. Ini akan berlanjut terus. Kalian merencanakan dari jangka 1 sampai jangka 6. Kenapa sampai jangka 6? Karena daur sejati adalah 60 tahun. Jadi setiap jangkanya itu 10 tahun, seperti yang sudah kita hitung. Jadi harapannya itu dalam PTHSD kita sudah bisa merencanakan kelas umur mana aja sih yang bakal kita tebang tiap jangkanya dan berapa luas area tidak produktif yang bisa ditanami. Kenapa harus mempertimbangkan area tidak produktif? Karena tadi untuk regenerasi hutan, tanah kosong akan lebih bermanfaat dan tidak kosong. Ada pohonnya, bisa ditebang, memberikan keuntungan. Seperti itu. Bingung ya? Ya, saya juga. Ya, nanti coba dan lokasinya. Ya.
Kamu kelihatannya yang kacamataan yang enggak. Oh enggak. Nah, udah teman-teman seperti itu untuk tabel 4. Kita lanjut ke tabel 5. Sedikit lagi. Tabel 5 ini kita balik dari tabel 4. Kalau tabel 4 HA-nya yang di atas, tabel 5 M3-nya ya di atas. Nah, tabel bantunya bakal sama dari sebelumnya. Terus untuk etatnya kita pakai etat volume. Jadi diperolehnya dari volume total dibagi daun, yaitu 60. Terus untuk jumlah tebalan dalam satu jangkanya kita kalikan antara etat volume dengan 10 tahun ya. Udah, langkahnya sama seperti sebelumnya. Jadi si jumlah tebalan satu jangka ini akan kita kopas di bagian M3 yang tujuh. Jadi perbedaan GDHSD volume dan luas, kalau volume itu M3-nya yang selalu tetap tiap jangkanya. Kalau yang luas itu luasnya selalu sama tiap jangka. Cara pengisian sama untuk KU yang tidak didukung secara penuh itu kita hitung luasannya pakai perbandingan. Jadi M3 yang ditebang dibagi M3 total dikali dengan luasan total dapat 431. Nah, terus buat luas ATP ini kan luas ya. Jadi kita perhitungannya tetap akan pakai luas total dikurangi dengan luasan yang HA. Jadi bukan luas total dikurangi penebangan yang M kubik, karena beda satuan. Yang M kubik yang HA. Nah, jadi buat yang GDHSD volume ini luas ATP akan relatif beragam untuk tiap jangkanya. Berbeda sama GDHSD luas yang relatif tetap. Itu buat tabel 5. Kerjakan sampai selesai. Udah. Beneran mas. Nah, itu adalah cara pengerjaan antara tabel 1 sampai tabel 5 seperti itu. Nah, tapi ada titipan, yaitu untuk tabel GDHSD yang luas yang tabel 4 itu ada mazhab yang berbeda. Mazhab? Ya udah, oke. Jadi kalau kita tadi kita kan hitung jumlah tebangan itu dari masa ukuran bisa ditebang disesuaikan sama ATP mandor. Nah, kalau kayak gitu itu katanya kurang optimal. Jadi ada yang bilang kalau kita tuh harus memaksimalkan penanaman area tidak produktif dulu. Nah, terus untuk masukin luas ATP-nya gimana? Bebas. Kalian mau luas ATP-nya dibagi 3 jadi fokus di 3 jangka, atau dibagi 2 jadi fokus di 2 jangka aja, itu boleh. Nah, kenapa gitu? Karena Pak Teguh kata Pak Teguh itu kita memprioritaskan penanaman di awal untuk mempercepat regenerasi hutan. Terus untuk memfokuskan dana untuk penanaman, karena kalau makin lama jangkanya sudah malas nanam, karena udah habis tuh dananya buat membangun
Yang normal. Ibarat mazhab ini bakalan dipakai kalau kalian perlu dan DPL kalian adalah batu. Gitu. Serius, Mas. Serius. Disbelief.